Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang desain perangkat pembelajaran PPKN. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Hovifah dengan NIM 238000080. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Fauzi Azhara dengan NIM 238000081. Dan perkenalkan, nama saya Yasmin Rana Nabilah dengan NIM 2388116. Subpokok pembahasan yang pertama yaitu RPP Merdeka dan Modul Ajar. Yang kedua, penyesuaian materi dengan tahap perkembangan anak. Dan yang ketiga, integrasi literasi dan numerasi dalam pembelajaran PPKN. RPP Merdeka dan Modul Ajar. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Merdeka dan Modul Ajar adalah perangkat penting dalam implementasi kurikulum Merdeka untuk mata pelajaran PPKN. RPP Merdeka dirancang lebih fleksibel, memberi ruang bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. RPP Merdeka biasanya memuat kehidupan pendahuluan, inti, dan penutup yang menekankan pada penguatan profil pelajar Pancasila, pembelajaran aktif, serta refleksi dan asesmen formatif di akhir pembelajaran. Lanjutan, modul ajar merupakan alat atau sarana pembelajaran yang dikembangkan dari alur tujuan pembelajaran ATP dan capaian pembelajaran yaitu JP. Dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran utama, modul ajar berisi media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang sistematis dan menarik. Guru memiliki kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Komponen modul ajar meliputi kompetensi awal, tujuan pembelajaran, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, serta model pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kondisi lokal dan kebutuhan siswa. Selanjutnya yaitu penyesuaian materi dengan tahap perkembangan anak. Penyesuaian materi PPKN harus mempertimbangkan tahap perkembangan peserta didik, baik dari aspek usia, karakteristik, maupun tingkat kecerdasan. Materi untuk anak usia dini misalnya difokuskan pada pengenalan nilai-nilai dasar seperti empati, bersamaan, menghargai perbedaan, dan hak serta kewajiban sederhana yang mudah dipahami sesuai perkembangan kognitif dan sosial emosional mereka. Selanjutnya yaitu guru perlu menerapkan strategi pembelajaran yang interaktif dan sesuai dengan karakteristik anak, seperti penggunaan cerita, permainan, diskusi kelompok kecil, dan refleksi sederhana yang relevan dengan pengalaman sehari-hari siswa. Penyesuaian ini juga penting untuk peserta didik berkebutuhan khusus dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan intelektual mereka sehingga pembelajaran tetap inklusif dan bermakna. Yang ketiga yaitu integrasi literasi dan numerasi dalam pembelajaran PPKN. Integrasi literasi dan numerasi dalam pembelajaran PPKN sangat ditekankan dalam kurikulum Merdeka. Literasi tidak hanya terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Dalam PPKN, literasi membantu siswa mengolah informasi terkait isu-isu kewarganegaraan, menganalisis nilai-nilai Pancasila, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Lanjutan, numerasi dapat diintegrasikan melalui aktivitas yang melibatkan data, grafik, atau perhitungan sederhana terkait tema-tema kewarganegaraan, seperti menghitung jumlah anggota dalam kelompok, membuat diagram hak dan kewajiban, atau menganalisis data sederhana tentang keberagaman di lingkungan sekitar. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa sekaligus memperdalam pemahaman mereka terhadap nilai-nilai PKN. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Desain perangkat pembelajaran PPKN dalam kurikulum Merdeka menuntut guru untuk yang pertama yaitu menyusun RPP Merdeka dan modul ajar yang fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menyesuaikan materi dengan tahap perkembangan anak, baik dari segi usia maupun karakteristik individual, termasuk bagi anak yang berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir yaitu mengintegrasikan literasi dan numerasi secara kontekstual dalam pembelajaran PPKN
untuk meningkatkan keterampilan abad 21 dan pemahaman nilai-nilai kebangsaan. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau pelafalan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. See you. Sampai jumpa di See you video next time selanjutnya. and bye-bye.